Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Hukum Persaingan Usaha. Jadi, di hukum persaingan usaha ini ada beberapa sub-sub judul yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu adalah pengertian hukum persaingan usaha. Yang kedua yaitu adalah pentingnya hukum persaingan usaha. Yang ketiga yaitu adalah asas dan tujuan hukum persaingan usaha. Yang keempat yaitu adalah kedudukan hukum persaingan usaha. Yang kelima yaitu adalah prinsip-prinsip umum hukum persaingan usaha. Yang keenam yaitu adalah perjanjian dan kegiatan yang dilarang di hukum persaingan usaha. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu adalah KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dan materi yang pertama yaitu adalah pengertian dari hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha adalah hukum yang membahas tentang persaingan usaha. Menurut Ari Siswanto, hukum persaingan usaha atau competition law adalah instrumen hukum yang membahas bagaimana cara pesaing usaha itu melakukan suatu persaingan. Dan selanjutnya yaitu adalah materi kedua, yaitu adalah pentingnya hukum persaingan usaha. Jadi di dalam buku hukum ini, pentingnya hukum persaingan usaha yaitu adalah di samping mencegah terjadinya praktik monopoli, maka keberadaan hukum persaingan usaha dipandang penting untuk tujuan yang lebih luas. Yang pertama yaitu adalah pesaing memaksa perusahaan untuk menekan biaya menjadi lebih rendah. Yang kedua yaitu adalah pesaing memaksa perusahaan untuk melakukan inovasi atau menciptakan produk baru. Yang ketiga yaitu adalah pesaing memaksa menciptakan pelayanan yang lebih baik. Yang keempat yaitu adalah menguntungkan konsumen. Yang kelima yaitu adalah pesaing perlu adanya aturan main, karena terkadang tidak selamanya mekanisme pasar dapat bekerja dengan baik. Adanya informasi yang asimetris dan monopoli. Selanjutnya itu adalah dalam pasar biasanya ada usaha-usaha dari pelaku usaha untuk menghindari atau menghilangkan terjadinya persaingan di antara mereka. Dan yang terakhir yaitu adalah berkurangnya atau hilangnya persaingan memungkinkan pelaku usaha memperoleh laba yang jauh lebih besar. Dan yang selanjutnya yaitu adalah mengapa Indonesia baru tahun 1999 memiliki UU Persaingan Usaha. Alasannya itu ada dua. Yang pertama yaitu sebelum terbitnya UU nomor 5 tahun 1999, Indonesia tidak memiliki hukum persaingan usaha yang komprehensif. Dan yang kedua yaitu adalah peraturan tentang persaingan terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti pasal 382 bis KUHP, pasal 1365 KUHP Perdata, pasal 7 Undang-Undang nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian. Jadi itu tadi adalah pengertian dan pentingnya hukum persaingan usaha. Dan selanjutnya yaitu adalah asas dan tujuan hukum persaingan usaha, kedudukan hukum persaingan usaha, dan prinsip-prinsip dan kegiatan perjanjian yang dilarang di hukum persaingan usaha yang akan dijelaskan oleh Saudara Arianto. Asas dan tujuan hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Pasal 2 menghendaki adanya kesepakatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produktif atau pemasaran barang atau jasa. Tujuan pembentukan undang-undang ini merupakan penjabaran dari asas demokrasi ekonomi, yaitu yang pertama, 1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan kepersaingan usaha yang sehat.
Nah, sehingga menjamin adanya kepastian, kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. 3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Dan keempat, menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Nah, terus kedudukan hukum persaingan usaha dalam sistem hukum Indonesia. Hukum persaingan usaha merupakan bagian dari hukum ekonomi. Bahkan ekonomi, khususnya ekonomi industri, sehingga dengan bantuan ekonomi akan dapat dipahami secara baik dalam hukum persaingan usaha. Nah, materi yang terkandung dalam pasal atau Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 yaitu yang pertama, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, komisi pengawas persaingan usaha, penegakan hukum, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Dan terus F, prinsip-prinsip umum dalam hukum persaingan usaha, yaitu 1. Rule of Reason (ROR) dan Per se ilegal (PS). Jadi konsep Rule of Reason ini menegaskan bahwa untuk melihat apakah sesuatu perbuatan yang ditundukkan mendengar hukum persaingan usaha suatu perbuatan yang dibutuhkan perbuatan yang ditundukkan melanggar hukum persaingan usaha, dan dilihat itu tidak ada akibatnya dari suatu perbuatan yang mengakibatkan persaingan itu telah terjadi pada pasal 4 ayat 1. Nah, yang kedua itu pendekatan struktur pasal SP dan tingkat laku TL. Struktur pasal menegaskan bahwa penguasaan pasal oleh pelaku usaha menjadi ukuran atau bahan analisis apakah pelaku usaha melanggar hukum persaingan atau merger and monopolies. Sedangkan tingkat laku TL menggariskan bahwa pelaku usaha tidak dilarang menjadi besar sepanjang posisinya tidak mengakibatkan terjadinya monopoli atau persaingan usaha yang sehat. Nah, G, pengertian. Yang pertama, monopoli adalah monopoli, praktik monopoli, persaingan usaha tidak sehat, posisi dominan, persaingan sempurna. Terus H, perjanjian yang dilarang. Perjanjian yang dilarang adalah oligopoli, pasal 4 Undang-Undang Nomor 5/1999. Yang kedua, menetapkan harga. Yang ketiga, pembagian wilayah pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 pada tahun 1999. Yang keempat itu adalah pemboikotan, pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang kelima, kartel. Kartel itu pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan keenam, truce. Truce itu pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan yang ketujuh, oligopsoni pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang kedelapan itu integrasi
vertikal pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang ke-9 itu perjanjian tertutup pasal 15 Undang-Undang Nomor 57 pada tahun 1999. Dan terakhir yang itu kegiatan yang dilarang. Yang pertama itu monopoli. Monopoli itu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 pada tahun 1999. Yang kedua itu monopsoni. Monopsoni itu pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Dan yang ketiga penguasaan pasal. Penguasaan pasal pada pasal 19, 20, 21 Undang-Undang Nomor 5 pada tahun 1999. Yang keempat itu persengkongkolan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 pada tahun 1999. Yang kelima itu posisi dominan. Yang keenam jabatan rangkap. Yang ketujuh pemilikan saham secara mayoritas. Dan yang kedelapan penggabungan atau merger, peleburan, konsolidasi. Dan yang ke-10 pengambil alihan atau akuisisi. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi adalah beberapa sub-judul yang telah dibahas oleh Saudara Anto mengenai hukum persaingan usaha. Dan selanjutnya yaitu adalah kegiatan yang dilarang di hukum persaingan usaha. Jadi, di hukum persaingan ini ada perjanjian-perjanjian dilarang yang sudah dijelaskan oleh Saudara Anto tadi, dan ada kegiatan yang dilarang di dalam hukum persaingan usaha. Yang pertama yaitu adalah monopoli pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Yang kedua yaitu adalah monopsoni pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Yang ketiga yaitu adalah penguasaan pasar pasal 19, 20, 21 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Yang keempat adalah persekongkolan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Yang kelima adalah posisi dominan. Di posisi dominan ini ada dua, yaitu adalah pasal 25 ayat 1 dan pasal 25 ayat 2. Dan yang keenam yaitu adalah jabatan rangkap. Yang ketujuh adalah pemilikan saham secara mayoritas. Dan pasal 28 UU Nomor 5 tahun 1999 akan membahas mengenai penggabungan atau merger, peleburan, konsolidasi, dan yang terakhir adalah pengambil alihan, yaitu akuisisi. Dan materi selanjutnya yaitu adalah KPPU yang akan dijelaskan oleh Saudara Pendi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau yang biasa disingkat KPPU. Ya, langsung saja. KPPU merupakan lembaga administratif yang dimana lembaga ini berbeda dengan pengadilan perdata yang ada di Indonesia yang hanya menangani hak-hak subjektif perorangan dalam menentukan tugas. Dan dalam menjalankan tugas, KPPU sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 pada tahun 1999 pada pasal 35 dan pada pasal 36. KPPU berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penelitian kepada pihak pelaku usaha apakah pihak pelaku usaha telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 1999 atau tidak. Karena KPPU sangat komprehensif dan multifungsi dalam menjalankan tugas, KPPU juga memberikan saran dan pertimbangan-pertimbangan terhadap
kebijakan pemerintah dalam menyusun pedoman atau reguler dan mempublikasikan laporan secara berkala, kepada Presiden dan DPR. Dari penjelasan yang saya tersebut, ada 4 fungsi lain dari KPPU. Yang pertama itu kuasi eksekutif, pelaksana undang-undang, kuasi yudikatif, penegakan hukum, kuasi legislatif, pembuat pedoman, dan yang terakhir konsultatif, memberi nasihat kepada eksekutif tentang persaingan usaha. Dan dalam pemeriksaan perkara di KPPU ada 4 tahap. Maksud saya dasar hukum yang digunakan, yaitu dasar hukum yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, Perma Nomor 3 Tahun 2005 tentang tata cara pengajuan upaya hukum keberatan kepada pihak keputusan KPPU. Yang ketiga, Keputusan KPPU Nomor 5 Tahun 2006 tentang tata cara penegakan perkara di KPPU. Yang terakhir, KUHP, yaitu ketentuan hukum acara pidana jika perkara tersebut dilimpahkan ke pihak penyidik sesuai dengan Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 1999. Dan tahapan-tahapan dalam pemeriksaan perkara di KPPU yaitu ada 12. Yang pertama, laporan. Kedua, penelitian dan klarifikasi. Yang ketiga, hasil pemberkasan. Yang keempat, gelar laporan. Yang kelima, pemeriksaan pendahuluan. Yang keenam, hasil pemeriksaan pendahuluan. Yang ketujuh, pembelaan. Yang kedelapan, pemeriksaan lanjutan. Yang kesembilan, sidang majelis komisi 30 hari atau bisa lebih. Yang 10, pemutusan komisi. Yang ke-11, upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan putusan atau eksekusi. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi adalah penjelasan mengenai KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang sudah dijelaskan oleh Saudara Pendi. Dan sedikit tambahan yang saya akan sampaikan yaitu adalah tugas dan wewenang KPPU. Dalam pasal 35 UU nomor 5 tahun 1999 menentukan bahwa tugas-tugas KPPU terdiri dari: pertama, melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Kedua, menentukan penilaian terhadap kegiatan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang ketiga, melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha. Yang keempat, yaitu adalah pengambilan tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36. 5. Memberikan saran pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang keenam adalah menyusun pedoman atau publikasi yang berkaitan dengan UU nomor 5 tahun 1999. Yang ketujuh, memberikan laporan secara berkala
atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan DPR. Dan dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, Pasal 36 UU Nomor 5 Tahun 1999 memberikan wewenang kepada KPPU untuk pertama, menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang kedua, melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang ketiga, melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha yang ditemukan komisi sebagai hasil penelitiannya. Yang keempat, menyimpulkan hasil penyelidikan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang kelima, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999. Yang keenam, memanggil dan menghadirkan saksi ahli setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang ketujuh, meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha saksi ahli atau setiap orang yang dimaksud dalam nomor 5 dan nomor 6 yang saya jelaskan tadi. Dan nomor 8, meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan. 9. Mendapatkan, meneliti, atau melihat atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain untuk keperluan penyelidikan atau pemeriksaan. Nomor 10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat. Yang ke-11, memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang terakhir 12, menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Jadi KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan dan akhirnya memutuskan apakah pelaku usaha tertentu telah bersalah atau tidak. Pelaku usaha merasa keberatan terhadap putusan tersebut diberikan kesempatan selama 14 hari setelah penerimaan pemberitahuan putusan tersebut untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Ya, itu tadi adalah tambahan yang saya sampaikan mengenai materi, tugas, dan wewenang dari KPPU, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ya, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pengucapan dan penjelasan yang tidak jelas yang kami sampaikan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.